Ya, terima kasih Pak. Saya jawab pertanyaan pertama dulu tentang SCL dosen itu mau ngapain. Ya, ini memang banyak salah kaprah. Wah kalau gitu enak ya, SCL itu dosennya nganggur gitu, karena nggak ngapa-ngapain, kan semua diserahkan mahasiswa. Sehingga pada implementasinya dosen itu hanya memberikan tugas, kemudian ditinggal meroyek. Wah, lebih kaya tambah kaya lagi kan? Apakah yang seperti itu? Bukan sama sekali. Jadi walaupun namanya itu student center learning, pembelajaran pada mahasiswa, tapi bukan berarti dosen itu mau ngapain ya. Saya kasih tugas sebanyak-banyaknya, kalau bisa tugasnya yang satu semester tidak bisa diselesaikan. Nah, dengan saya kan SCL, nanti kalau ditanya dekannya, lo kamu kok nggak ngajar? Lo kan sudah saya kasih tugas SCL, saya sekarang bebas. Bukan seperti itu Bapak. Ya, jadi SCL itu bukan berarti semuanya pada mahasiswa, dosennya ongkang-ongkang, ngasih tugas tinggal pergi proyek yang lain. Tidak. Di sini dosen sifatnya adalah fasilitator. Yang harus disadari, sifatnya adalah fasilitator, dan dosen itu bukan sebagai sumber ilmu pengetahuan. Bagaimana dosen sebagai fasilitator? Itu di sini kita memang penerapan SCL itu juga jangan salah kaprah. Sejak mulai kuliah pertama sampai ujian akhir, dosennya nggak pernah datang dengan alasan kan SCL, semuanya diserahkan pada mahasiswa. Ya tidak bisa seperti itu. Kalau bab pertama saya yakin mesti semuanya pendahuluan ya, mata kuliah. Ada yang langsung sistem ini itu kan nggak ada, mesti pendahuluan. Nah kalau pendahuluan di SCL kayak gini, saya nggak didahului itu apa? Misalnya mengajar dasar-dasar telekomunikasi, misalnya saya tidak tahu ada apa tidak itu. Apapun mata kuliah, biasanya pertemuan pertama itu isinya pendahuluan. Ada nggak yang langsung bab 1 jaringan, sistem jaringan di komunikasi misalnya? Apakah ada seperti itu? Saya kira tidak. Mesti pendahuluan. Lah pendahuluan itu kan ya mesti dosennya ngomong toh. Dosennya kan mesti harus ngomong dengan muridnya. Dia harus menerangkan. Dia harus murid itu harus dikasih pengetahuan dasarnya, atau kita harus melihat prior knowledge dari mahasiswanya itu seperti apa. Oh kalau begitu hari pertama saja toh Pak ya, datang hari kedua dan hari ke-16 kita nggak usah datang. Ya juga tidak seperti itu. Nanti kalau mahasiswa ingin bertanya, kepada siapa kalau tidak kepada dosennya. Ya. Jadi sekali lagi Pak, sebagai dosen untuk SCL tidak harus ditinggal pergi, hanya diberi tugas. Ya. Kemudian dosen tidak ada pekerjaan. Justru pada SCL ini pekerjaan dosen itu lebih berat. Dulu waktu TCL, saya hanya mengumpulkan nilai dari mahasiswa itu hanya 2, ujian tengah semester dan ujian akhir. Cepat paling rata-rata. Tapi sekarang saya setiap mata kuliah itu 10 item yang harus saya nilai. Satu mata kuliah untuk satu mahasiswa. Nah, kan lebih repot lagi kan? Lebih repot. Memang kuliahnya mungkin ngomongnya sedikit, tapi kita memberikan penilaiannya itu yang kemudian menjadi repot. Saya pernah, kalau semuanya saya, paling enak udah deh, semua kan mahasiswa seneng, tak kasih A semua. Satu kelas, mahasiswanya 40, nilainya semua saya kasih nilai A semua. Mahasiswanya senang ya? Senang nggak? Enggak saja. Ada yang nggak senang. Misalnya sudah terkenal bahwa saya itu bodoh di kelas. Mbaknya pinter. Nilainya ternyata sama-sama. Saya dapat A, mbaknya A. Bagaimana perasaan Bu Mbak terhadap diriku kan mesti kok terlalu mentok Pak Asis ngeibijine kayak kok podo karo aku padahal. Nah. Atau semua saya kasih nilai C. Yang pinter juga, oh aku udah belajarnya sampai tidak tidur sendiri kok dapatnya nilai C. Satu kelas. Itu kita mendolimi juga. Itu berarti kita sudah tidak menjadi pendidik. Kita hanya sebagai pengajar. Paling gampang kok kalau nggak asik. Saya pernah bilang, kamu minta nilai apa toh? Sudah daftar aja, nggak usah kuliah. Ini mata kuliah ini yang mau ikut siapa nanti saya kasih nilai A. Mau nggak semuanya? Ternyata juga semua tidak mau. Kalau saya di kampus kan seneng bikin apa tuh? Gendro itu bikin huru-hara. Kalau di grup dosen, terus sudahlah kalau siapa yang mau ikut mata kuliah saya, daftar aja nanti langsung saya keluarkan nilainya A gitu semua. Padahal Pak Asis gitu. Artinya tidak semua orang itu menyetujui walaupun nilainya A. Apalagi kalau nilainya E atau
selesai. Saya terkenal sebagai dosen galak di fakultas. Galak sekali katanya. Mas, pokoknya jangan sampai ngambil kuliah mata kuliahnya Pak Asis, mesti nilainya itu jelek. Ya saya, lah ya orang 40 kan juga tidak semuanya sama. Saya harus bisa mengegridkan mereka sesuai dengan potensi mereka. Dan itu bisa saya cross-check-kan dengan mahasiswa. Ingat saja pada waktu adik-adik kuliah dalam satu kelas, ada kan si terkenal si A itu, si cepot lah katakanlah misalnya, si cepot itu kan orangnya pintar, kan mesti ada ya, satu kelas itu mesti, oh sing pintar itu si cepot. Ya saya tidak ngomong bodoh lah, sing agak lemah itu si X gitu misalnya. Kalau si X dengan si A nilainya sama, itu kan nanti yang lainnya kan juga protes. Kalau gitu nggak ada unsur pendidikannya. Saya pernah juga, teman saya ada memang yang selalu memberikan nilai A dan B dalam kuliahnya, mesti itu. Saya sampai tanya, Pak, kamu tuh kok bisa hebat-hebat murid kamu, kok nilainya A dan B saja, C pun tidak ada. Kok bisa seperti itu, kenapa? Oh, ini itu amal ibadah saya di dunia Pak Asis. Oh ya sudah kalau seperti itu. Dan jawabnya seperti itu. Ini amal ibadah saya selama saya masih hidup di dunia. Oh ya sudah kalau seperti itu. Itu terjadi memang. Jadi dia tuh jadi dosen favorit karena nilainya selalu A dan B. Nah, monggo kalau mau amal ibadah di dunia seperti itu ya silahkan. Tapi kemudian saya bilang, itu kan tidak mendidik Pak. Bapak beramal ibadah, tapi Bapak mendolimi pada mahasiswa yang seharusnya dapat A, disamakan dengan mahasiswa yang seharusnya tidak dapat A. Karena yang dapat A kan biasanya dia usahanya akan lebih kuat, lebih giat. Sehingga di sini saya katakan SCL dosen itu akan jauh lebih berat karena terutama nanti dalam student assessment itu kita harus benar-benar bisa mencerminkan. Memang nanti akhirnya harapan kita tuh akan nilainya akan terangkat semua, iya. Tapi tidak serta-merta kita langsung memberikan nilai A dan B. Karena di situ harus ada kompetensi yang ingin dicapai. Ya. Oke. Untuk yang kedua, tadi tentang SCL, Mas. Mengaktifkan ya. Itu nanti kita praktek langsung. Bapak bisa lihat yang tidak aktif siapa, yang aktif siapa, nanti bagaimana yang tidak aktif itu bisa menjadi aktif. Ya, nanti prakteknya aja, Mas. Ya. Karena kalau saya ngomong kan juga nanti, apa ya memang ya nanti biar dirasakan sendiri saja. Karena ya, mahasiswa itu memang ada yang terutama kalau dikasih tugas kelompok, ya, saya cuma titip nama saja. Sebenarnya saya kelompok dengan mbaknya, dengan mbaknya, wes lah, aku ikut kelompokmu ya, ya wes rapopo, nah, sudah nggak apa-apa, dan terus namaku dimasukkan kelompoknya. Tapi saya nggak ikut ngapa-ngapain. Nanti keluar nilai kan nilai kelompok, siapa saja, oh si A, si B, oh termasuk Asis ini, oh ini dapat 8B. Ada yang seperti itu, padahal saya tidak aktif. Diskusi saya juga diam aja lah, wes pokoknya buat jumlahnya biar semuanya 10 orang saya ikutlah ini, pokoknya saya diam aja. Nanti kita bisa melihat orang yang dalam kerja kelompoknya pendiam nanti akan tertarik untuk bisa lebih aktif. Karena adanya perubahan itu tadi, ya, perubahan itu kan mesti akan disukai dan tidak disukai. Ya. Kemarin baru Pilpres ada kubu kubu Prabowo dan kubu Jokowi. Teman saya sing satunya Jokowi, satunya Prabowo, beradu sendiri. Saya, siapapun presidennya gaji saya juga tetap segini. Aku bilang gitu, udah mumet lah ngopo gitu ya. Gitu. Kecuali kalau dijanjikan, oke, nanti kalau saya jadi presiden gaji dosen satu bulannya 25 juta. Wah, langsung mesti semua udah milih ya dosen se-Indonesia. Ayo tuh. Siapapun misalnya saya menjanjikan seperti itu, tapi barang kepilih juga lupa dengan janjinya, ya wis biasa. Sehingga untuk perubahan ini saya katakan tadi tidak semua orang gampang, mudah untuk berpindah. Di sini diperlukan suatu kearifan. Ya. Saya mengajak Bapak Ibu untuk berubah dari TCL ke SCL juga tidak mudah, karena ada yang sudah nyaman dengan cara TCL. Oh, paling enak TCL. Saya dihormati sama mahasiswa saya. Gitu. Ada dosen yang di debat mahasiswanya mesti nggak mau, malah marah. Sehingga itu lebih TCL lagi. Sampai di debat pun
mesti marah. Langsung kemudian dapat namanya, oh Bambang, terus langsung besok Bambang keluarlah nilai C atau D gitu, karena sering mendebat saya. Ada dosen seperti itu sudah tidak. Ya, kalau diajak mesti dia akan marah. Ya sudah tahu ini saya itu sekolah cari ilmunya aja sampai luar negeri sulit, ini kok kamu dan nah, itu ya sulit berubah sulit. Nah oleh sebab itu dari institusi mestinya kita harus bisa mengajak orang itu tanpa memaksa.